Tindak tegas Indonesia terhadap pelaku illegal fishing mendapat tanggapan baik dari negara anggota Interpol. Di hari ketiga sidang umum Interpol ke-85, kerjasama di bidang imigrasi juga menjadi fokus pembahasan. Menteri Susi kembali menegaskan tentang pentingnya kerjasama antar negara untuk bisa menangani illegal fishing atau pencurian ikan khususnya di perairan perbatasan. Apalagi jenis kejahatan ini termasuk kompleks karena sering diiringi dengan kejahatan lainnya seperti penyelundupan manusia, narkotika, juga miras. Saya bilang ya mau negara mana curi ya saya bantai, itu saja. Kan bukan negaranya yang curi. Apa tanggapan mereka dari diskusi? Sangat baik. Mereka mengundang saya hari ini karena saya pikir itu sebuah penghargaan atas ketegasan kita melakukan penerapan dan mereka ingin meniru. Mereka ingin meniru punya Satgas 115. Karena ini breakthrough barrier kepada dulu kan kadang-kadang mungkin saya tidak tahu, mungkin Pak Polisi bisa jelaskan lebih kenapa hesitant polisi dan Angkatan Laut kerjasama Jaksa Agung dengan kepolisian atau apa ada barrier ego sektoral. Sekarang tidak boleh ada. Dan mungkin karena saya bukan militer, bukan polisi, jadi lebih mudah nyatuin bapak-bapak ini jadi satu, go gitu. Peran aparat kepolisian juga sangat diperlukan. Sebagai ujung tombak penegak hukum di daerah perbatasan, keberhasilan Satgas 115 menjadi salah satu kebanggaan Indonesia. Tak sedikit negara lain yang akhirnya ingin mengadopsi cara kerja Satgas 115, misalnya beberapa negara di Afrika. Menteri Susi juga akan melakukan beberapa pertemuan bilateral dengan negara tetangga seperti Australia, Vietnam, dan Cina guna membahas kerjasama pengamanan wilayah laut. Di hari ketiga sidang umum Interpol ini juga dimanfaatkan untuk meluncurkan aplikasi I-24/7, sehingga imigrasi di Indonesia dapat langsung tersambung dengan database Interpol juga negara anggota. Aplikasi ini akan dipasang secara bertahap dimulai dari daerah tempat pemeriksaan imigrasi yang besar, seperti Jakarta dan Batam. Sidang umum Interpol ke-85 akan berlangsung hingga 10 November besok. Hingga hari ketiga dari sidang umum Interpol ke-85 di Bali ini, semua sidang pleno yang digelar berlangsung secara tertutup. Artinya hanya para delegasi dan juga negara peserta saja yang dapat hadir dalam sidang tersebut. Dan dijadwalkan bahwa Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dan juga Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan kembali hadir di sidang ini esok hari. Gita Natalia, Adi Setiawan melaporkan untuknya. Thank you. Udah selesai nonton beritanya? Jangan pergi dulu dong. Subscribe dulu dan nonton tayangan lainnya di sini. Subscribe, nonton lagi. Subscribe, nonton lagi.